Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, setelah berhamdalah kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, marilah kita panjatkan salawat serta salam, semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Pada kesempatan Jumat kali ini, khotib mengajak kepada diri sendiri pada khususnya dan kepada seluruh jamaah pada umumnya untuk senantiasa menguatkan akidah dan tauhid kita terhadap Allah dan syariatnya, agar kita dapat membedakan yang hak dengan yang batil. Dan marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan selalu menjaga persatuan dan kesatuan agar dapat melakukan segala aktivitas kehidupan dengan lebih baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khotib menyampaikan khutbah dengan judul Menjadi Manusia yang Rahmatan lil Alamin, mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ajaran Islam yang rahmatan lil alamin sebenarnya bukanlah hal yang baru. Basisnya sudah kuat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis.
bahkan telah banyak diimplementasikan dalam sejarah Islam, baik pada abad klasik maupun pada abad pertengahan. Secara etimologis, Islam berarti damai, sedangkan rahmatan lil alamin berarti kasih sayang bagi semesta alam. Maka yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin adalah kehadiran kita sebagai umat Islam di tengah kehidupan masyarakat yang mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia lain maupun alam di sekitarnya. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Dengan kata lain, rahmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa ini ditujukan kepada seluruh ciptaannya, termasuk manusia, tidak peduli suku, agama, ras, maupun budaya mereka. Dalam ayat tersebut telah dipaparkan apa sebenarnya tujuan kita dilahirkan ke bumi, yaitu tidak lain adalah untuk menjadi rahmat bagi lingkungan di sekitar kita secara lingkup kecilnya dan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta secara lingkup besarnya. Maka ka dalam ayat itu bermakna kamu bisa jadi kita atau kami. Artinya, peran manusia dalam hal ini kita adalah menjadi penebar bagi kemaslahatan bagi seluruh alam. Dalam memberikan rahmat dan kasih sayangnya, tentunya Tuhan memiliki perantara dalam hal tersebut, yang diharapkan dapat menjadi perantara dalam menebar rahmat Tuhan yang luar biasa ini, tidak lain adalah kita sebagai Muslim. Kita sebagai umat dari Rasul terakhir yang diutus di bumi ini, yang mengimani kitab yang paling sempurna yang pernah ada. Namun, hal itu belum dapat kita rasakan sampai saat ini. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Selasa, 11 September tahun 2001 merupakan hari yang sama sekali tidak diharapkan, bahkan sama sekali tidak diduga oleh semua orang, yaitu hari di mana terjadinya suatu musibah yang merubah pandangan dunia terhadap Islam. Ketika kepanikan mengguncang warga kota karena dua serangan atas Twin Towers, World Trade Center, saat itu telah tersiar kabar bahwa kelompok ekstremis Al-Qaeda lah yang bertanggung jawab atas serangan paling mengerikan dalam sejarah Amerika Serikat, bahkan dunia itu. Dua pesawat menabrakkan gedung Twin Towers, World Trade Center, New York. Serangan di dua gedung ini menewaskan lebih dari 2.600 orang. Tak terkecuali di negara kita, pada saat itu terjadi konflik di daerah Papua. Konflik tersebut terjadi karena adanya perselisihan antar umat beragama, tepatnya antara umat Muslim dan Nasrani, yang lebih dikenal dengan sebutan konflik Papua. Ironisnya, para pelaku kriminalitas itu sendiri menganggap perbuatan jahat yang mereka lakukan sebagai perbuatan mulia yang berpahala dengan ganjaran surga. Meskipun telah melakukan kejahatan kemanusiaan, mereka tidak merasa berdosa sedikit pun. Bahkan dengan percaya diri, mereka menganggap perbuatan terorisme dan kekerasan itu sudah sesuai dengan perintah agama dan amanat Tuhan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kelompok radikal agama ini selalu mengeksploitasi wacana, ajaran, dan simbol-simbol keagamaan untuk kemudian dijadikan sebagai legitimasi teologis guna melibas individu dan kelompok agama lain yang mereka anggap sesat dan kafir. Inilah persepsi tentang agama yang salah. Percayalah bahwa perilaku sebagian umat Islam yang sangar, kasar, arogan, sinis dan kejam seperti dipraktikkan kaum teroris dan kelompok Islam radikal itu hanya akan memperburuk citra agama dan umat Islam itu sendiri. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pernahkah kita membayangkan seperti apa wajah Islam pada abad ke-21 ini? Apakah wajah radikal dan teroris seperti yang diperankan sekelompok orang dengan mengatasnamakan jamaah pembela Islam makin meluas, sehingga Islamfobia makin menghantui masyarakat non-muslim? Atau wajah Islam dengan perilaku pengikutnya yang rahmatan lil alamin semakin menyebar dan membumi ke seantero dunia? Jawaban utamanya ada di tangan kita. Tentunya kita harus menjadi pelaku dan sosok yang berperan mewujudkan kerahmatan lil alamin bagi kedamaian, kesejahteraan, dan kemaslahatan kemanusiaan di muka bumi ini. Mengapa kemanusiaan? Kemanusiaan menjadi pokok paling penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kemanusiaan adalah kunci utama
dalam meraih kehidupan yang damai. Agama-agama Tuhan diturunkan dengan misi yang sama, yaitu untuk menjaga dan mengelola alam semesta serta memperbaiki keadaan para penghuninya, terutama umat manusia. Maka pada dasarnya, seluruh agama yang ada di dunia ini bertujuan agar terciptanya kehidupan yang rukun antar sesama dan mengacu kepada satu pokok penting, yaitu kemanusiaan. Seperti yang pernah disampaikan oleh salah satu sahabat Rasul, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka yang bukan saudara dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menempatkan kemanusiaan di atas keberagaman adalah hal yang tepat yang seharusnya ditunjukkan oleh setiap umat beragama di dunia ini. Karena orang yang meyakini Tuhan akan adil dan beradab, saling menghormati sehingga menciptakan kehidupan masyarakat yang penuh dengan toleransi dan perdamaian. Hanya kemanusiaanlah yang dapat menyatukan bangsa Indonesia, sehingga tercipta demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Syekh Al-Zaitun mengajarkan bahwa kemanusiaan harus ditegakkan sebagai akidah atau keyakinan pokok dalam beragama apapun agamanya. Alangkah indahnya kalau sejenak kita bisa duduk bersama menyatukan kemanusiaan kita. Bukan pemahaman kita, bukan pula persengketaan kita, namun menyatukan kemanusiaan yang ada dalam diri kita masing-masing, apapun agama yang kita yakini. Dengan itu, harapan para pendahulu bangsa dan kita semua dalam nilai-nilai dasar Pancasila dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya dapat terwujud. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Rabbana anzilna munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum waladzikrullahi akbar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.